surat ke-28 ayat 50 tadi ya. Dari surat ke-28 ayat 50 dikatakan bahwa siapa yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, maka dia adalah sesat. Oke. Yang kedua Ustaz? Ayat yang kedua surat 30 ayat 29. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah dan tidak ada seorang pun penolong bagi. Ya, di situ dikatakan bahwa orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, dia juga sesat. Ya. Orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, maka dia adalah sesat. Terus apa Ya. Dari dua ayat ini ada yang mengambil pahamnya melebar. Saya katakan melebar karena begini, dia katakan dari kesimpulan dua ayat itu dikatakan bahwa ada dua hal yang menjadikan orang lain sesat, yang menjadikan orang itu sesat. Yang pertama karena dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, dan yang kedua karena dia melakukan sesuatu tanpa ilmu. Itu melebar. Akhirnya kita akan berpikir yang mana lagi petunjuk, yang mana lagi ilmu. Kalau kita persempit, ya di situ ilmu sama dengan petunjuk dari Allah. Karena kalau dia tanpa petunjuk dari Allah, dia akan sesat. Sama juga dibahasakan kalau dia tanpa ilmu, maka dia juga sesat. Berarti ilmu itu sama dengan petunjuk dari Allah. Ya, disederhanakan. Jadi ilmu itu adalah hudan min Allah, ilmu itu adalah petunjuk dari Allah. Artinya kalau orang tidak berilmu berarti belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Kan begitu itu, pasti masih sesat. Jadi tidak ada peluang untuk masuknya hawa nafsu dari pengambilan kesimpulan itu. Berbeda dengan tadi, karena diurai bahwa yang menjadikan manusia itu sesat adalah satu, petunjuk dari Allah, tidak ada petunjuk dari Allah. Yang kedua, tidak mendapatkan ilmu. Mulai dia masuk lagi definisi ilmu di luar daripada apa yang dijelaskan Al-Quran. Bagaimana dengan ilmu fisika, bagaimana dengan ilmu biologi, ya sudah lari itu, bukan lagi itu bahasannya. Pembahasannya tidak seperti itu lagi. Jadi kalau warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya adalah orang-orang yang banyak mendapat petunjuk dari Allah. Makanya dia beriman semuanya karena ini dari Allah. Warasikhuna fil ilmi. Jadi bukan yang mendalam ilmunya itu tadi ya mengerti bahasa Arab, mengerti asbabun nuzul, mengerti hadis, tidak begitu dia. Tapi semua. Hah? Tapi semua dia pahami. Karena kan ilmu itu tadi hudan min Allah. Artinya kalau dia mendapatkan pelajaran tentang hadis itu belum dikatakan ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Coba surat 29 ayat 43. Dan perumpamaan-perumpamaan itu akan kami buat untuk manusia dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Ya, itu kan kata berilmu di situ tadi bukan yang banyak. Oke, jadi siapa yang berilmu? Yang mendapat petunjuk dari Allah. Ya kan? Jadi antara ilmu dengan petunjuk Allah itu versi Al-Quran sama. Kita melebar karena kita punya definisi sendiri tentang ilmu, definisi manusia kan, sebagaimana definisi agama tentang definisi manusia tentang agama, akhirnya melebar, bermacam-macam agama yang muncul. Udah tambah ribet nih keadaan. Coba berpegang saja kepada Al-Quran, sederhana Jina sampaikan. Kalau ayat 49-nya apa itu? Surat Tidak pernah membaca sesuatu kitab 49. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Ya jelas dia. Padahal tadi dikatakan oleh surat 3 ayat 7, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Tiba-tiba di situ dia katakan Al-Quran itu jelas bagi orang-orang yang berilmu. Kenapa bisa? Nah itu tadi nak katakan itu hanya Allah yang mengetahui takwilnya.
Oke. Terjawab kita dia. Ya. Al-Quran itu merupakan ayat-ayat yang jelas bagi orang-orang yang berilmu. Sementara di ayat surat Ali Imran ayat 7, ayat yang kita bahas sebelumnya, wa may ya'lamu ta'wilahu illallah, tiada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Kenapa bisa jelas bagi orang yang berilmu? Karena dia mendapatkan pelajaran langsung dari Allah. Bisa itu, karena kalau orang lain yang sampaikan itu jadi berbagi ilmu itu belum kita paham. Sampai kita mendapatkan ilmu dari Allah baru paham. Itu hanya gambaran-gambaran saja. Misalnya dapat informasi. Referensi. Ya, referensi. Nah, gambaran-gambaran pengantar. Kalau dia pahami dan dia apa istilahnya itu ya? Sebenarnya kalau ilmu itu harus sinkron. Begini contohnya, langsung saja, seumpama saya sampaikan ke kita, saya sampaikan seperti ini, kelihatannya ini berbagi ilmu. Padahal kalau saya yang sampaikan ke kita itu belum bisa kita paham sampai kita pikirkan sendiri. Betul. Jadi yang penentu di situ adalah diri kita sendiri. Sekarang pertanyaan, kok bisa paham? Siapa jari? Kita bukan saya, karena tidak semua paham seperti kita. Coba duduk sekian orang di situ, paham semua. Oh itu berarti saya, tapi hanya sebagian saja. Kenapa bisa itu? Jadi yang pembeda itu Al-Furqan itu letaknya di mana? Wah ini Palami salah, ini Palami benar. Di mana letaknya itu? Jelas? Jelas. Wa may yazakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Jadi kalau hanya sekedar baca, mana dapat pelajaran di situ?